Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Yoyong. Untuk kakak, abang-abang, adik-adik, emak, bapak, semua nenek, datuk, cucu yang nonton video saya, tolonglah saya nih dibagikan kemanapun di sosial media. Tolong juga di like, komen, subscribe sebanyak mungkin di channel YouTube Oyong Bagas. Selamat menonton wak ya. Kita pindah ke background sebelah sana om. Boleh. Ya kan kayaknya sana lebih menarik. Silakan. Ini sesi bunga-bunga namanya. Ini background biasa saya pakai kayak konsep ya. Untuk foto-foto couple dan pre-wedding biasanya. Oh di sini ya. Ini konsepnya bunga terus barang-barang antik ini kelihatan unik. Terus dengan latar warna putih, Konsep-konsep klasik biasanya dipakai ya. kelihatannya kalau dalam keadaan kayak gini latar putih, konsep-konsep bunga itu apabila di kamera handphone pun kelihatan akan lebih terang, Elegan ya. jernih dan elegan betul tuh. Baik, kita masih bincang-bincang soal fotografer dan videografi ini, bahwa di sini itu belum selesai lah kalau cuma sedikit-sedikit gitu. Om, ini saya minta tanggapan nih. Menurut Om nih gimana? Om ini kan sudah master of the master, master of the master fotografi dan videografi Kota Pontianak, khususnya daerah Kalimantan Barat. Ini tanggapan Om gimana nih soal sekarang lagi musim apa namanya fotografer jadi YouTuber, dari yang tidak tahu menjadi tahu, sudah marak, sudah banyak, bahkan sudah banyak para YouTuber yang beralih profesi tadinya sebagai fotografer, sekarang dia sudah mulai menitik karir di media sosial seperti YouTube. Ya, kalau dari saya sendiri, dari saya pribadi, kalau dibilang master of the master ya belum lah ya. Belum ya? Belum. Agak rendah aja guys, itu kan rendah. Artinya, nah, kenapa saya kalau untuk dibilang begitu saya kurang setuju, karena pertama foto itu ataupun video itu tergantung orang yang melihatnya sendiri, tergantung klien ataupun konsumen yang melihatnya sendiri. Kadang kalau kita buat seperti foto lah ya, contoh foto, kita buat efek-efek ataupun warna-warna yang menurut kita bagus, Ya. kita buat sudah sedemikian ngeditnya dari tata cara pengambilan gambar, lighting sampai pengeditannya, kita pengennya kita sebagai fotografer, kita ingin memuaskan klien dengan cara yang kita buat. Tapi setelah itu kita buat, setelah itu jadi, kita sampaikan sama mereka, ternyata mereka masih ada yang kurang, masih ada yang kurang ya. Berarti kalau menurut saya pribadi, foto itu dan video itu tergantung orang. Karena saya kebanyakan bergerak dalam bidang wedding sama pre-wedding. Nah ini saya minta saran lah sama Om. Menurut Om, saya kan baru nih pemula di medsos ini. Jadi saran-saran dari Om tuh harus gimana? Supaya pertama dapat menarik perhatian penonton,
Kedua, dapat memberikan kesan dan pesan yang baik untuk para penonton. Yang pertama untuk dari segi pengambilan gambar ya, tentang video, pertama memang yang perlu kita perhatikan memang pertama bukan ya, alat juga penting, menurut saya penting, alat bagus tentu hasilnya akan bagus juga, tapi terkadang kita untuk pemula kan kita mungkin bukan tidak punya dana, tapi terkadang kita memikirkan hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat untuk membeli alat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengambilan gambar ya, mungkin kita perlu perhatikan dari segi komposisi, terus angle, terus juga lighting, pencahayaan, itu menurut saya cukup penting juga itu. Menurut saya cukup. Memang jadi kalau lighting itu nomor satu kalau dalam keadaan ngambil posisi malam. Kalau siang saya rasa semua handphone, smartphone apapun itu siang kameranya bagus. Ya, sekarang udah alhamdulillah ya, waktu sekarang di zaman dulu mungkin pengambilan gambar melalui HP, handphone melalui smartphone mungkin kurang ya. Tapi kalau zaman sekarang karena teknologi sudah makin canggih, alhamdulillah sekarang malah justru handphone itu didesain untuk mengganti, bukan mengganti, tapi udah menyerupai kamera DSLR. Wah, menyerupai, udah mulai menyerupai. Betul. Jadi kalau seperti saya kan pemula di sini, saya masih menggunakan alat seadanya dulu. Untuk kalian pemula jangan terlalu ambisi membeli barang-barang perlengkapan dengan biaya yang cukup lumayan, tapi apabila kalian mempunyai uang lebih silakan. Tapi untuk yang tidak memiliki uang lebih, karena kita masih banyak memikirkan hal lain, entah itu keluarga, entah itu kebutuhan kita sehari-hari, maka perlahanlah gunakan alat seadanya sebaik mungkin dan jangan lupa terus belajar kepada orang yang lebih pandai. Belajar itu tidak cukup di kita sendiri, tidak cukup tamat SMP, SMA tidak cukup, S1 juga tidak cukup. Belajar itu dimanapun, kapanpun, waktu pun, sampai tua pun itu kita harus belajar. Setuju. Terus selanjutnya ketiga, agar kalau bisa membuat konten-konten yang kira bermanfaat lah ya. Iya. Jangan membuat konten yang tidak bermanfaat, tidak asik, tidak layak ditonton gitu. Itu mungkin. Ya. Terus Om, kalau dalam segi ini ya, segi videografi itu kan kita harus, kalau ini profesi sebagai videografi itu menggunakan alat yang sudah memang digunakan untuk videografi. Itu kira-kira kita sebagai youtubernya ya, yang tadinya hanya menggunakan handphone, apakah perlu kita menyalin video itu di mana, di laptop untuk mengeditnya, atau kita cukup mengedit menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh media sosial? Andai kata memang pun seperti kembali yang saya bilang tadi, andai pun kita mempunyai cukup dana kita cukup untuk membeli laptop, sebaiknya pakai laptop, sebaiknya. Tapi karena yang tadi saya pernah bilang, karena sekarang zamannya udah teknologi udah mulai canggih. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia di smartphone. Jadi intinya kita harus tetap belajar bagaimana cara membuat video dan foto yang bagus, walaupun itu dari HP itu sendiri. Mungkin ini sudah cukup saya rasa wawancara kita. Makasih main-mainnya ke Willow Studio. Oke, siap. Saya yang terima kasih. Di sini saya ingin jempol dua. Willow Studio memiliki background yang sangat unik, bagus, menarik, dan cantik-cantik. Jangan kalian ragukan lagi. Silakan datang. Boleh kalian cek di story media sosial Willow Studio dan story media sosial fotografernya sendiri. Itu di Facebook namanya Bang? Kalau di Facebook saya itu biasa masih pakai akun pribadi. Kenapa? Karena di akun pribadi itu orang tuh lebih tahu sama kita. Kita juga harus mempunyai tanggung jawab
bahwa ini akun resmi, akun bukan akun. Ya. Mahul Gonzales. Nama Facebook beliau Mahul Gonzales, dan saya ingatkan sekali lagi, beliau tetap memberikan hasil yang terbaik untuk kita dan dengan harga yang cukup di kantong kita. Beliau tidak memberikan harga setinggi langit dan tidak setinggi bukit, hanya serendah air parit. Jadi, oke, ini sekian dari saya untuk tentang masalah fotografi dan videografi. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman. Bagus nih. Untuk semua teman-teman yang sudah nonton video saya, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak mungkin, karena dengan kalian share video ini, saya dapat bertambah lagi subscriber dan kalian dapat membantu saya. Saya akan selalu memberikan konten yang menarik untuk kalian. Oke.